silakan. Oke, selanjutnya tidak panjang lebar karena artis kita hari ini adalah dia. Siapa namanya, Pak? Nico Julius. Silakan, Bro Nico. Ya, terima kasih Pak Gendro dan Pak Budi, juga Pak Joko, Pak Arif, dan Mbak Melo ya? Iya. Oke, jadi selamat pagi teman-teman semua di seluruh Nusantara. Ada yang sebagian siang ya. Jadi selamat pagi dan selamat siang teman-teman semuanya. Jadi hari ini saya berterima kasih boleh dipercaya untuk sharingkan tentang apa yang boleh dibilang sedikit pengetahuan saya tentang Instagram, teman-teman. Jadi saya akan langsung aja karena saya yakin yang lebih penting adalah teman-teman bisa belajar banyak gitu. Harapan saya juga begitu ya. Oke, jadi teman-teman hari ini kita akan belajar tentang topik tentang optimasi Instagram untuk menjaring ribuan follower organik. Jadi harapan saya sih biar teman-teman juga nggak cuma sekedar gimana caranya mendapatkan ribuan follower organik, tapi saya doakan teman-teman bisa mendapatkan juga lebih banyak pembeli, ya. Oke, saya akan nyalakan sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang agenda kita hari ini sebetulnya bicara tentang pertama kita akan belajar tentang memahami potensi Instagram di Indonesia, teman-teman. Kemudian kita juga akan belajar tentang fitur-fitur Instagram dan fungsinya. Mungkin lebih ke mengingatkan, kemudian juga memperjelas ke teman-teman bahwa fungsinya apa, ini fungsinya apa, ini fungsinya apa, seperti itu. Kemudian kita juga akan pelajari tentang strategi apa yang digunakan di Instagram, kemudian juga 6 sumber ide yang saya pribadi gunakan, kemudian juga memahami 5 hal yang perlu teman-teman optimasi dari konten postingan di Instagram. Kemudian juga kita akan belajar tentang apa yang disebut dengan Instagram followers loop, di mana di sini sebetulnya boleh dibilang kalau teman-teman bingung kenapa akun Instagram saya nggak berkembang dan lain-lain, itu kuncinya semua di Instagram followers loop. Jadi itu kita akan pelajarin juga. Dan terakhir nanti kita akan belajar sedikit tentang yang namanya anatomi bio Instagram. Jadi kurang lebih ini teman-teman yang kita bisa pelajarin. Dan bicara tentang Instagram di Indonesia, teman-teman, seperti yang saya ambil dari Napoleon Cat, data statistik yang dicatat dari napoleoncat.com. Per Februari 2020, pengguna Instagram di Indonesia itu di angka 62.470.000 orang, teman-teman. Dan seperti yang kita tahu, di bulan Maret pandemi masuk ke Indonesia, ternyata ada berdampak sampai di bulan April, itu peningkatan online, gitu ya, salah satunya Instagram, meningkat jadi 65 juta. Jadi mulai ada orang melakukan namanya shifting, ada perubahan, di mana orang-orang mulai berpindah juga, mulai mengakses namanya Instagram dan lain-lain, sehingga pertumbuhan yang terjadi selama 2 bulan dari bulan Februari ke April bertumbuh sekitar 3,3 juta orang. Buat saya waktu itu angkanya lumayan besar gitu ya. Tetapi dari April teman-teman ke bulan Juni kemarin, jadi 2 bulan lagi, jadi April, Mei, Juni, itu meningkat lagi teman-teman dari 65 juta menjadi 73 juta orang di Indonesia saja. Dan berarti dari per April kemarin pertumbuhannya mencapai hampir 8 juta kurang 20.000 orang, teman-teman. Jadi boleh dibilang pertumbuhan 4 bulan terakhir di Instagram di Indonesia itu meningkat sampai 11 juta orang di Indonesia. Dan kalau kita mungkin nggak dapat gambarannya, teman-teman, seberapa besar sih 73 juta orang itu sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita bisa dapatin, teman-teman, market atau pasar 1% aja dari 73 juta, artinya kita bisa dapatin 730.000 orang. Dan kalau misalnya kita punya katakan profit margin teman-teman Rp10.000 saja, artinya teman-teman bisa dapat 7,3 M. Mungkin agak sesuatu yang mungkin ya kurang realistis mungkin. Ya udah kita turunin teman-teman, 0,1% pun teman-teman masih bisa mendapatkan market 730 juta ya profit bersih katakan gitu ya. Kemudian 0,01% pun teman-teman masih bisa dapatin 73 juta, bahkan 0,001% pun teman-teman masih bisa dapatin ya 7,3 juta per bulan. Artinya teman-teman tidak mendapatkan pangsa pasar sebesar 99,999%. Boleh saya bilang, angka yang paling bawah teman-teman, 0,001% itu sangat-sangat masuk akal sekali saat kita mengerti gimana cara menggunakan, mengoptimalkan Instagram. Dan itulah yang kita akan pelajarin hari ini sebetulnya. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita tahu marketnya segitu besar, strategi apa sih yang paling bagus kita gunakan di Instagram? Jadi sebelum kita masuk tentang strategi ini, teman-teman, ada framework online marketing yang teman-teman sebaiknya pahamin. Jadi kalau kita bicara tentang framework online marketing, itu sebetulnya simpelnya adalah teman-teman harus paham bahwa untuk bisnis kita perlu orang yang lihat dulu, teman-teman, atau kita kenal sebagai traffic. Jadi harus punya orang dulu yang lihat kira-kira gitu ya, siapa, di mana gitu ya. Kemudian baru nanti kita tawarkan mereka
dan kita bisa dapatkan penjualan. Jadi sesimpel ini rumusnya. Saya yakin nggak cuma di online doang, di bisnis konvensional juga sama. Saat kita mendapatkan lokasi yang bagus, di mana traffic-nya bagus, ya maka ya itu akan lebih potensial buat kita untuk mengembangkan bisnis kan. Jadi di online juga sama teman-teman. Secara prinsip sama, hanya beda media aja. Nah, baru saya akan masuk ke tentang feature Instagram biar teman-teman paham di mana kita mencari traffic, di mana kita jualannya. Jadi kalau kita bicara tentang Instagram, teman-teman, di akun sendiri akan dikelilingi yang namanya postingan, dan postingan ini adalah sumber traffic. Jadi feature pertama yang paling umum untuk di posting di Instagram adalah feed post. Nah, feed post sendiri fokusnya lebih ke gimana caranya mendapatkan reach atau jangkauan dan impresi. Jadi biar postingan kita dilihat lebih banyak orang. Artinya feed post fungsinya untuk mendapatkan audiens baru, teman-teman, mendapatkan user baru. Itu tugas dari feed post. Berbeda, teman-teman, saat kita bicara tentang story. Story post di Instagram bicaranya adalah gimana caranya orang yang sudah follow kita biar berinteraksi lagi dengan kita. Jadi story post lebih mengajak orang yang sudah pernah berinteraksi dengan kita berinteraksi lagi sama kita di postingan-postingan yang lain. Gitu. Jadi itu fungsi dari story post. Jadi kalau teman-teman mungkin punya pertanyaan bahwa saya udah rajin story post tapi saya memang tidak rajin posting konten feed, gitu ya. Maka ya kenapa susah bertumbuh? Jawabannya ya memang karena story post tidak bisa mengembangkan akun. Bisa, tapi kecil sekali. Jadi boleh saya bilang ya nggak bisa, gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau bertumbuh akunnya, maka teman-teman wajib posting feed post. Dan feed post itulah yang penting untuk mengembangkan akun. Kemudian namanya bio, feature lain di Instagram, teman-teman, di mana kita bisa fokus pada menjelaskan apa manfaat dari sebuah akun, kemudian mengarahkan mereka ke link tertentu, misalnya seperti itu. Kemudian ada yang namanya bio link, ajakan bertindak ke link tertentu. Kemudian namanya highlight, teman-teman, ini untuk men-showcase permanen beberapa hal yang kita storykan, gitu ya. Dan kemudian kita bicara tentang direct message atau pesan di Instagram. Jadi inilah fitur-fitur Instagram, di mana klasifikasinya ada dua, teman-teman. Ada yang warna hijau dan warna kuning. Yang warna hijau fungsi untuk cari traffic, yaitu feed post, dan yang kuning lebih ke feature yang ada di dalam akun Instagram sendiri, yang bukan untuk menjangkau orang baru sebetulnya. Jadi kalau kita pengen jualan, nanti saya akan jelaskan di slide berikut ini. Baru kita masuk tentang strateginya, teman-teman. Jadi strategi Instagram buat saya ada dua pendekatan. Ada yang saya sebut sebagai SAS atau Single Account Strategy. Ada yang saya sebut sebagai MAS atau Multi Account Strategy. Nah, pendekatan kedua ini berbeda di mana? Yang pertama, SAS, teman-teman, itu bicara kita akan mengelola hanya satu akun saja. Jadi kalau kita tahu bahwa satu akun yang kita kelola, karena kita tahu bahwa kita butuh traffic dan offernya, teman-teman, maka teman-teman postingannya sebisa mungkin jangan jualan. Karena fungsinya kita orientasikan hanya untuk mencari pengunjung sebanyak-banyaknya. Saat banyak pengunjung kita dapatkan, kita jualan terus di mana? Jawabannya adalah teman-teman akan jualan di semua feature lain selain dari feed post. Jadi teman-teman akan jualan di bio, teman-teman akan jualan di bio link, teman-teman akan jualan di highlight, teman-teman akan jualan di story, teman-teman juga akan jualan di DM. Jadi teman-teman hanya tidak jualan di feed post, karena feed post fungsinya untuk mencari traffic di strategi yang single account, di satu akun. Berbeda di multi account strategi, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya, SAS ini trafficnya itu dapatnya dari postingan-postingan, makanya feed post kita sebisa mungkin jangan jualan, karena itu lebih bisa atau berpotensi mendapatkan traffic lebih tinggi. Jadi kita jualannya sekali lagi di semua feature selain feed post, gitu ya. Nah, berbeda dengan multi account strategi, teman-teman, di mana kalau kita bicara tentang multi account strategy, kita akan punya satu akun yang isinya semua katalog jualan, teman-teman. Jadi teman-teman akan display semua jualan teman-teman. Nah, kalau kita mendisplay barang, biasanya konsekuensinya adalah Instagram tersebut, akun tersebut tidak mendapatkan banyak traffic. Saat tidak banyak dapat traffic, maka kita perlu cari subsidi trafficnya, yaitu membuat namanya support account. Support account adalah akun-akun yang mensupport akun utama kita, gitu ya. Dan jadi postingan cari trafficnya di akun yang lain. Jadi teman-teman akan buat beberapa akun, misalnya 2 akun dalam contoh ini, teman-teman akan membuat postingan-postingan yang boleh jadi teman-teman tidak harus buat, tapi teman-teman mungkin hanya sekedar repost, jadi mengkurasi konten-konten yang bermanfaat buat orang, biar orang follow kita, kemudian orang percaya kita, kemudian orang bisa kita arahkan ke toko jualan kita. Sesimpel itu. Jadi saya jujur tidak tahu teman-teman mana yang lebih cocok ke style teman-teman, tapi saya berikan 2 opsi, teman-teman mau pakai yang mana aja, bebas. Saya pribadi melakukan keduanya, teman-teman, tergantung bisnisnya. Kalau teman-teman lebih personal branding, maka saya sarankan untuk membuat single account strategy. Buat teman-teman yang punya toko online, jualan apapun, teman-teman bisa pakai multi account strategy. Sesimpel itu, teman-teman.
Nah, kalau kita udah tahu bahwa sumber traffic di Instagram adalah feed